Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih terkenang kecupan di kening saat bayangan Adinda beranjak pergi. Selamat datang di Info Komputer Tech Gathering, tempat IT Leaders Indonesia saling berbagi. Halo Bapak Ibu semua, berjumpa kembali dengan saya Wisnu Nugroho, Managing Editor Info Komputer yang akan menjadi moderator pada acara kali ini. Bagi Anda yang pernah ikut webinar Info Komputer sebelumnya, semoga tidak bosan dengan pantun-pantun galau saya. Namun bagi Anda yang baru pertama kali ikut webinar Info Komputer, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara ini. Mungkin seperti sedikit disinggung di pantun tadi, Info Komputer Tech Gathering adalah sebuah event untuk saling berbagi antar IT Leaders Indonesia terkait implementasi teknologi digital di perusahaan mereka. Jadi harapan besarnya tentu saja kita semua yang hadir di acara kali ini bisa mendapat ilmu dan insight menarik untuk kemudian menerapkannya di perusahaan masing-masing. Nah, untuk Info Komputer Tech Gathering kali ini kami akan mengangkat tema Manufacture 4.0 Embracing Artificial Intelligence to Improve Productivity. Jadi sesuai judulnya kita akan berdiskusi tentang pemanfaatan teknologi digital di industri manufaktur, utamanya teknologi seputar Internet of Things dan juga Artificial Intelligence. Tema ini kami pilih karena berbagai studi menunjukkan industri manufaktur memiliki potensi yang sangat besar untuk memanfaatkan teknologi digital. Studi yang dilakukan McKinsey berjudul Industry 4.0 Reinvigorating Asian Manufacturing for the Future menyebut industri manufaktur ASEAN itu berpotensi mendapatkan dampak finansial sampai 600 miliar dolar lebih jika mengadopsi teknologi 4.0. Manfaat itu bisa dirasakan mulai dari efisiensi biaya operasional, efisiensi dari sisi maintenance, sampai optimasi dari sisi inventory. Tapi itu kan riset, hitung-hitungan di atas kertas. Pertanyaan besarnya sebenarnya bagaimana kenyataan di lapangan, bagaimana juga perusahaan manufaktur Indonesia bisa memanfaatkan potensi tersebut, dan bagaimana sebenarnya perjalanan menuju industri 4.0 ya tanpa terjebak dalam buzzword atau implementasi yang tidak sasaran. Jadi melalui webinar ini ada 3 pertanyaan utama yang akan kami coba jawab. Yang pertama, apa saja manfaat yang dapat diperoleh industri manufaktur saat mengimplementasikan teknologi seputar industri 4.0. Kemudian bagaimana manfaat AI dalam akselerasi manfaat tersebut. Dan yang ketiga tentu saja bagaimana menyusun strategi dalam memulai journey atau perjalanan menuju industri 4.0. Kami berharap 3 pertanyaan utama ini bisa dijawab di webinar kali ini. Kami juga mengundang audiens untuk ikut aktif berpartisipasi dengan bertanya hal-hal yang ingin diketahui di sesi Q&A nanti. Jadi tanyakan saja pertanyaan Anda di kolom Q&A yang ada di jendela Zoom Anda. Supaya semangat bertanya, kami menyediakan hadiah uang elektronik sebesar Rp200.000 bagi 5 pertanyaan terpilih. Oke. Ada 4 narasumber yang akan sharing pengalaman di webinar kali ini. Namun seperti biasa, sebelum saya memperkenalkan 4 narasumber tersebut, saya ingin menjelaskan sedikit regulasi dari webinar ini. Yang pertama, kami menginformasikan kalau acara ini direkam untuk keperluan dokumentasi dan juga konten info komputer. Yang kedua, kami akan menonaktifkan fitur kamera dan suara untuk kelancaran acara ini. Dan yang ketiga akan ada sesi Q&A di 30 menit terakhir acara. Jika ada pertanyaan silakan ajukan melalui kolom Q&A yang tersedia. Oke, sekarang saya ingin memperkenalkan 4 narasumber yang telah kami undang di acara kali ini. Narasumber kami pertama adalah Mas Teguh Prasetya. Beliau adalah Ketua Asosiasi IoT Indonesia. Mas Teguh ini adalah profesional IT senior yang sudah berkiprah lebih dari 30 tahun dan saat ini memimpin sebuah perusahaan infrastruktur IT bernama Alita. Nah, di tengah kesibukan profesionalnya, Mas Teguh juga aktif mendorong ekosistem IoT di Indonesia yang menjelaskan mengapa beliau kemudian ditunjuk menjadi Ketua IoT di periode 2018-2022. Nah, di webinar ini Mas Teguh akan banyak bercerita tentang tren pemanfaatan IoT di industri manufaktur dan juga tips bagaimana perusahaan manufaktur Indonesia dapat mengadopsi teknologi digital. Narasumber kami yang kedua adalah Mas Dwi Wahyu Haryo Suryo, EVP and Chief Supply Chain Officer dari Paragon Teknologi and Innovation. Bagi Anda yang belum tahu, Paragon ini adalah produsen kosmetik seperti Wardah, Makeover, dan juga Emina.
Jadi boleh dibilang Paragon ini adalah bagian penting dari cantiknya istri saya, karena istri saya adalah salah satu konsumen setia dari Wardah. Bertambah cantiknya, jadi kalau cantiknya istri saya, jadi sebelum pakai Wardah nggak cantik loh. Jadi semakin cantiknya istri saya nggak boleh salah ngomong di sini. Oke, Mas Hairul sendiri memiliki pengalaman panjang di dunia FMCG dan pernah bergabung di perusahaan multinasional seperti Unilever juga Danone. Dari Mas Hairul ini kita akan banyak belajar bagaimana perjalanan Paragon dalam mengadopsi teknologi digital dan baik atas apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Kami harap nanti pengalaman Mas Hairul juga akan memberi pencerahan kepada Bapak Ibu semua dalam mengadopsi teknologi digital. Sedangkan dua narasumber lainnya berasal dari penyedia solusi. Yang pertama adalah Pak Yanto Cia, beliau adalah Enterprise Solution Architect Lead Entity Indonesia Solution yang banyak membantu perusahaan Indonesia dalam mengimplementasikan teknologi IoT. Nanti dari Mas Yanto ini kita akan mendengar banyak case study atau contoh-contoh pemanfaatan teknologi IoT maupun pengelolaan data. Selain itu ada pula Mas Christian Suryanto, IBM Technical Expert, yang akan bercerita tentang potensi teknologi artificial intelligence di industri manufaktur. Salah satunya ada soal predictive maintenance, ketika AI dapat prediksi waktu maintenance yang optimal, jadi tidak terlalu sering dan juga tidak terlalu jarang gitu. Nanti Mas Christian juga bisa ditanya terkait implementasi AI lain sesuai kebutuhan Bapak Ibu semua, apakah itu di sisi supply chain, demand forecasting, dan lain sebagainya. Nah, itulah 4 narasumber yang siap berbagi ilmu di acara kali ini. Semoga nanti mereka semua dapat menjawab rasa ingin tahu Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada semua panelis. Silahkan mengaktifkan kamera dan speakernya supaya kita bisa berkenalan. Oke, saya juga bersadar kalau ternyata hari ini adalah Hari Ayah Nasional gitu ya. Jadi karena di sini bapak-bapak semua ya, nggak tahu kalau Mas Christian, oke, semua bapak-bapak. Jadi saya ucapkan selamat Hari Ayah. Kayaknya kalau pakai ilmu cocoklogi tepat ya. Hari Ayah itu tanggal 12 November, sehari sesudah Harbolnas gitu. Jadi semoga istri saya ketika belanja kemarin itu, istri saya ketika belanja kemarin itu dari semua keranjangnya itu mungkin salah satu ada buat saya itu untuk Hari Ayah Indonesia. Semoga. Halo, pagi Mas Teguh, apa kabar? Selamat pagi, selamat Hari Ayah juga, Mas Wisnu. Terima kasih Mas, saya ayah dari putri berusia 8 tahun yang kok ya makin tingkahnya makin bikin ya gitulah ya. Tapi tadi kok keceplosan istri-istri itu apa memang sudah punya cita-cita begitu? Istri Mas, istri. Oh iya. On the record, kalau di rekam istri. Oke. Mas Teguh, selama pandemi apa itunya nih, skill set atau nambah skill apa ini, atau nambah hobi apa sepeda, melihara ikan cupang, atau ada yang baru? Hobi baru saya ini Mas, bongkar rumah Mas. Jadi karena nggak ada kerjaan, rumah dibongkarin, dibenerin gitu ya. Jadi itu merupakan kegiatan hardware ya, itu yang berkembang di sana. Okay. Yang kedua ya kembali lagi karena bidang kita bidang IoT segala macam ya, ngoprek jalan terus Mas. Jadi semakin banyak lab di rumah, semakin banyak barang-barang yang kalau kata ibu-ibu ini harusnya disingkirin di mana-mana gitu ya. Tapi buat kita itu jadi koleksi. Jadi pengalaman setelah 230 hari work from home, jadi kita lebih produktif ternyata. Oke, sip. Kalau saya agak rutin olahraga sekarang belakangan, lumayan. Kalau waktu masih kerja di kantor tuh agak susah bagi waktu, sekarang lumayan olahraga. Kalau Mas Haryo, Mas, kemarin Wardah semoga banyak nih demand-nya untuk Harbolnas. Gimana Mas? Sehat-sehat selalu? Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Iya, nih Harbolnas nih lumayan nih spike di demand gitu ya. Jadi kita lagi siap-siap ngejar produksi lagi nih buat akhir tahun. Insya Allah tarikannya kencang juga. Amin. Amin. Semoga ya Mas ya. Oke. Salah satunya kayak konsumennya tuh ada istri saya, keponakan saya tuh kalau udah lagi belanja kosmetik kayaknya ya antara-antara itulah Wardah, Makeover gitu ya. Sekarang Mas Wisnu juga bisa jadi konsumen. Kita baru launching Calf ya. Aduh, ya nih kayaknya banyak Grooming for men. Aduh, saya nggak tahu apakah masih bisa diselamatkan nih Mas muka saya Mas. Jadi ya, semoga lah ya, bisa lah ya. Mas Yanto dan juga Mas Christian, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Yanto.
gimana? Ada skill baru yang bertambah nih pas lagi banyak WFH gini? Iya, kalau di WFH ya kita biasanya lebih banyak olahraga ya, waktu sama keluarga. Kalau skill baru seperti Pak Teguh ya, ngoprek jalan terus di rumah. Jadi labnya kita upgrade dan lain-lain gitu ya. Oke. Sip. Sekilas gitu. Oke, Mas Christian, Mas paling muda nih kayaknya, paling nggak aci nih ya. Christian, gimana Mas? Gimana selama ini, selama pandemi, apa ada skill set baru atau apa? Sama sih, kayak semua orang sama ya Mas Wisnu. Kita semua jadi rajin olahraga gitu. Iya, sama ya belajar-belajar juga banyak hal sih. Tadi ngoprek-ngoprek. Sama sih, kurang lebih mirip dengan yang bapak-bapak yang lain tadi. Oke, sip. Berarti Bang semoga ya walaupun masa-masa sulit kita bisa nambah skill, bisa nambah pengetahuan, bisa nambah hobi baru yang membantu kita melewati hari-hari ini. Oke, mungkin tanpa banyak membuang waktu, saya akan buka webinar ini dengan mempersilahkan Mas Teguh untuk sharing nih tentang potensi IoT dan juga digitalisasi di industri manufaktur. Rindu menyelinap di sela hujan ketika rintik tertatih di tepi langit. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan durasi presentasi 10 menit. Silakan Mas Teguh. Terima kasih Mas Wisnu, rekan-rekan yang lain, dan para pendengar setia Teh Komputer ya, Infocom. Saya share screen saya, mudah-mudahan kali ini tidak ada masalah teknis lagi ya. Sudah bisa terlihat ya? Iya, sudah bisa Mas, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat juga. Tetap semangat walaupun kita masih di kala pandemi. Seperti kita ketahui, saudara-saudara, rekan-rekan semua, bahwa industri manufaktur di kala pandemi ini banyak goyangan, banyak goncangan, dan juga banyak tantangan. Kita baru saja mendengar dan melihat bahwasannya bahwasanya teman-teman di APJI kemarin baru merilis bahwa penetrasi internet Indonesia saat ini sudah mencapai 73% atau senilai 191 juta orang di Indonesia itu sudah menggunakan internet. Kita bersama-sama dengan masyarakat telematika pernah melakukan survei itu di tahun 2017 tentang kesiapan digital rakyat Indonesia atau bahasa kerennya Indonesia Digital Inclusion Index. Di sana kita ukur 5 pilar, yang pertama tentang konektivitas, kemudian affordabilitas, ketiga skill dan awareness, pilar keempat local content development, dan yang kelima tentang security dan sovereignty. Dari kelima pilar ini pada waktu itu nilai kita adalah 50% begitu. Kemudian benchmarknya itu India di kala itu 38%, UK 86%, dan Australia 50%. Tahun 2017 tersebut sejalan juga dengan penetrasi internet kala itu di Indonesia adalah 50%. Kalau saat ini 2020 kita sudah 73%, maka kesiapan digital rakyat Indonesia terhadap internet dan terhadap transformasi digital tentunya sama, linear. Sehingga 191 juta orang Indonesia sudah siap untuk menerima digitalisasi. Jadi ini adalah kabar baik yang patut kita garap dan patut kita kembangkan bersama-sama agar lebih produktif dan lebih ekonomis tentunya. Nah, kita harus mewaspadai juga bahwa bagaimana pola hidup kita selama COVID dan bahkan nanti setelah COVID. Kita melihat dari sisi sosial, di mana banyak sekali kolaborasi yang dilakukan, virtual kolaborasi, minimalisasi kontak fisik, kemudian proteksi terhadap pribadi sampai dengan public privacy gitu ya. Ini dalam kehidupan sosial itu sekarang kita sudah mulai melihat bahwa semakin tinggi skill, semakin valuable kita. Nah, ini yang ada di kehidupan sosial kita sehari-hari, baik selama COVID, bahkan nanti setelah COVID pun akan tetap. Kemudian dari sisi teknologi, kita melihat bahwa semakin banyaknya otomasi diimplementasikan di semua sektor, kemudian digital device juga semakin banyak dan semakin diminati.
Kemudian yang ketiga tentunya dengan adanya digital device, maka analitik, data, dan kemudian digital data akan semakin banyak. Dan yang tidak kalah pentingnya akan semakin banyak juga tracking terhadap online tracking, kemudian platform online, ini juga tumbuh semakin pesat. Dari sisi ekonomi kita melihat bahwa secara global ekonomi kita dalam masa recovery, jadi sudah sampai ke titik yang terendah dan kita sekarang mulai naik lagi, dan itu akan menimbulkan juga pertumbuhan kanal-kanal digital lagi, dan dari situ juga akan sangat mempengaruhi kecepatan daripada recovery setiap sektor perekonomian. Dari sisi kesehatan dan lingkungan juga demikian, COVID ini mengajari kita untuk lebih sehat lagi, untuk bisa memperbanyak kegiatan online dalam artian healthcare gitu ya, dan juga untuk perawatan kesehatan, makanan sehat. Jadi eco-healthy akan semakin tumbuh di sini, demikian juga lingkungan. Jadi peduli lingkungan yang sehat juga akan semakin meningkat di masa ini dan ke depan. Dari sisi politik juga demikian, dari sisi government dituntut menyelenggarakan layanan publik secara digital juga, sehingga meminimalisasi juga kontak secara fisik. Dengan demikian, maka tentunya kesamaan pandang dari para politikus sangat mendorong kepada pertumbuhan ekonomi kita dan recovery kita. Dari sisi kalangan bisnis juga resource sharing hal ini sudah menjadi layak, jadi tidak hanya resource sharing dalam artian fisik, bahkan sampai ke tools dan human resource di sana. Dan corporate restructuring juga sangat dimungkinkan, bahkan sekarang dikatakan bahwa work from home ini masih tetap akan diterapkan di perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi work from office dan work from home akan menjadi satu di-combine gitu ya. Jadi inilah yang menjadi tren baru ke depan. Kemudian kalau dilihat seberapa besar impact daripada implementasi teknologi dalam hal ini digitalisasi IoT gitu ya di sektor manufaktur, kita melihat dari analisis McKinsey di tahun 2025 nanti diperkirakan kontribusi manufacturing terhadap GDP adalah sekitar 34,4 billion US dollar. Kalau IoT secara keseluruhan adalah 120 billion US dollar atau 1.700 triliun. Dari sini, dari sisi manufacturing, yang terbesar adalah digunakan untuk mengoptimalisasi operasional sebesar 29,4 billion US, kemudian untuk human health dan produktivitas, meningkatkan itu sekitar 3 billion US, dan meningkatkan produk maupun sales itu sekitar 2 billion US. Jadi manufacturing diharapkan masih tetap menjadi tulang punggung pertumbuhan GDP Indonesia melalui implementasi IoT. Hal tersebut bisa dilihat dan bisa dicermati, bisa dilakukan bila mana kita semua sudah menerapkan information value chain secara keseluruhan. Jadi sensor-sensor IoT yang ada itu digunakan untuk meng-create sesuatu, setelah itu saling terhubung satu dengan lain dengan jaringan untuk berkomunikasi, dan dengan demikian maka distandarisasi komunikasi tersebut untuk bisa mengagregat datanya. Setelah data tersebut diagregat, maka dengan kemampuan augmented intelligence, maka data tersebut dianalisa. Nah, setelah dianalisa akan dipresentasikan dengan augmented behavior untuk bisa terotomasi, untuk bisa melakukan action kembali. Dan ini akan berlangsung secara terus-menerus. Dengan demikian, magnitude maupun risk dan waktu itu bisa dipersingkat, bisa diperefisien begitu, dan juga secara large scale, secara besar ini impact-nya akan menjadi semakin besar dan meluas. Ini adalah hal yang harus dilakukan. Di samping itu, tentunya bagi perusahaan harus selalu menerapkan digital transformation, harus selalu mengadopsi ini semua. Baik itu melalui yang paling dasar adalah membuat strategi dan roadmap-nya, setelah itu menerapkan melalui governance dan policy yang ada, dan kemudian mentrain people dan skill-nya, kemudian menerapkan teknologi yang benar, yang cocok, dan yang tidak kalah pentingnya, terus melihat legal compliance dan juga privacy control dan reporting. Jadi ini yang harus dilakukan dalam rangka melakukan transformasi digital. Dengan demikian, maka
korporasi yang secara digital akan bisa menyentuh customer melalui digital channel-nya, kemudian juga melakukan planning-nya secara digital, pemenuhan demand-nya juga bisa online dan on time, kemudian manufacturing dan distribusinya juga dilakukan secara digital juga, resource supply chains dan value chains-nya juga dilakukan secara digital. Dengan demikian maka bisnis dan product development bisa dilakukan secara digital juga. Jadi kalau semua ini sudah terwujud, tentunya kita bisa melihat tidak ada lagi produk yang nganggur gitu, just on time delivery, jadi zero stock, itu semua bisa mengefisienkan produksi dan mengefektifkan, mempercepat produksi juga. Nah, sebagai salah satu contoh implementasi IoT di smart manufacture, bisa dilihat di sini bahwa smart manufacture tidak bisa berdiri sendiri, dia harus juga didukung oleh ekosistemnya, baik itu di smart machine-nya, smart product-nya, logistiknya, marketingnya, services-nya, tools-nya, bahkan employee-nya dan operation-nya. Jadi itu semua harus smart untuk mendukung smart factory yang ada lebih besar lagi. Di samping itu, IoT juga didukung oleh banyak subsistem di atasnya, baik itu cloud computing, fog computing, AI, industrial internet, physical mechanic, human interface, kemudian business process, sampai ke data services, baik itu untuk analitik maupun artificial intelligence-nya. Nah, ini adalah bagian ekosistem daripada smart manufacture itu sendiri. Dari sisi smart energy management juga demikian. Smart manufacture harus didukung juga oleh smart energy management. Dengan demikian maka energi bisa diefisienkan dan energi bisa tidak hanya melulu menggunakan energi yang fosil, tapi juga energi yang terbarukan. Tentunya ini semua mempunyai challenge. Challenge yang utama yang nomor satu adalah bagaimana hal tersebut bisa inline dengan business goal. Kemudian yang kedua tentunya kita harus melihat predictability dan certainty daripada bisnis tersebut. Yang ketiga juga challenge di resource planning-nya. Yang keempat juga kita lihat maintenance-nya. Jadi predictive terhadap maintenance dari perangkat-perangkat tersebut. Kemudian yang kelima juga resources. Jadi underutilized resources itu menjadi challenge di orang, mesin gitu. Demikian juga perangkat-perangkat pendukung yang lain. Itu adalah challenge-challenge yang harus kita jawab untuk hal tersebut. Ini ada satu contoh video, mungkin bisa dilihat bagaimana penerapan IoT for manufacture tahun ini dan ke depan. Global technology megatrends in logistics and manufacturing. The coming decade will bring more revolutionary changes that will impact the logistics and manufacturing industries. The arrival of 2020 signals the advent of several key global trends, and new technologies will be their crucial enablers and drivers. Digital twin technology. The digital twin technology will continue to expand as a result of upscaling the IoT solutions, augmenting existing IoT solutions, but also extending the use of big data and cloud platforms. The digital twins won't use solely as analytical, monitoring and simulation tool, but more importantly as intelligent information agents, software bots, in autonomous and intelligent operations management systems such as smart industry systems. Artificial Intelligence of Things, AIoT. The combination of IoT, artificial intelligence and the technology of digital twins integrated within the system platform of smart industry systems gives rise to a new phenomenon, artificial intelligence of things, AIoT. The result is a transformation of the very nature of digital transformation that is already morphing into smart transformation. Therefore, one of the other significant features of the coming era will be broad autonomization driven by AIoT. Augmented intelligence. The concept of augmented intelligence is based on a combination of human and machine intelligence. In addition, it also contributes to the automation of a routine knowledge work, resulting into expansion of employees' potential to solve more complex problems, emergencies and teamwork, thus enhancing the human resources to become smart workforce. Eco-logistics. Digital transformation and adoption of smart industry systems will continue to impact and redefine the supply chains and logistics.
Ecological logistics initiatives such as green warehouses, adoption of AI for material handling, packaging and transportation optimization will lead to streamlining logistics operations and processes, reducing carbon footprint and production of waste. Advanced integration of the supply chain. Supply chain integration combined with thorough digital transformation leads to the implementation of solutions with broader functionality, dynamic scalability and extensible automation. Last mile delivery automation. The last mile delivery poses big economic and ecologic challenges to businesses. That's why it will be even more intensive subject to greater automation. The last mile delivery automation initiative includes transshipment and fulfillment centers and logistics hubs, or the implementation of the dynamic management of chaotic warehouses, shipping automation, and integration with intelligent transportation systems. 5G. The advent of 5G networks will radically accelerate the transfer of voluminous data and usher major changes in IoT solutions. High speed, low communication latency and low power consumption of 5G networks will contribute to the IoT transformation and will allow the foundation of large IoT for intelligent manufacturing and interconnected supply chains. Decentralized manufacturing. Smart industry systems and platforms foreshadow a new concept of manufacturing, which will be defined by decentralized ecological manufacturing operations as on-demand service, manufacturing on demand. Distributed ledger technology, DLT. The possibilities of distributed ledger technology are currently being tested. The DLT technology will soon find its application in logistics industry. DLT technology also ensures security, transparency, traceability and acceleration of transactions into logistics processes and supply chains. Proactive cybersecurity. Automation of cyber attacks and the deployment of artificial intelligence to execute malicious cyber attack will pose a new significant challenge to manufacturing and logistics enterprises and their AI-driven systems. Therefore, cybersecurity is becoming the top priority across all industries and businesses. For more info visit trends.anasoft.com. Nah, itu tadi adalah sedikit tren 2020 dan ke depan tentang pengembangan IoT untuk manufacture khususnya. Sebagai kesimpulan, IoT untuk smart manufacture haruslah satu, proactively anticipate perubahan, baik itu teknologi, the way of work maupun resources yang ada. Yang kedua, harus selalu melihat dan melakukan business restructuring dan berinovasi untuk bisa survive. Kemudian yang ketiga, jangan ragu-ragu untuk melakukan kolaborasi di antara bisnis ekosistem sendiri untuk memperkuat dan meningkatkan sinergi yang ada. Jadi kuncinya adopsi dan adaptasi, semua new technology, new process, new mindset orang dan skill set-nya. Kemudian juga pasti akan muncul job-job yang baru di sana. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan akselerasi, baik itu akselerasi policies, internal, eksternal, akselerasi skill maupun edukasi. Kemudian yang ketiga, kita harus melakukan kolaborasi dan kooperasi, baik itu untuk men-treat semua data yang ada, personal data, kemudian meminimalisir adanya fraud, kemudian yang ketiga, meningkatkan global partisipasi dalam semua ekosistem, dan yang tidak kalah pentingnya, human resource itu dimanapun bisa kita lakukan. Kita harus melihat bahwasanya user kita adalah active user sekarang, yang mereka secara proaktif melakukan dan menginisiasi demand itu sendiri. Itu saja dari kami, mudah-mudahan berkenan gitu. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Teguh atas sharingnya. Tadi kalau saya bisa sedikit melihat bahwa memang potensi digitalisasi itu udah banyak ini di manufaktur, mulai dari pengelolaan mesinnya sampai tadi supply chain dan juga logistiknya. Dan juga tadi Mas Teguh menyebut soal pentingnya strategi, governance, dan juga melibatkan people sebelum melibatkan teknologi, karena memang people akan menjadi bagian penting dari semua inisiatif digital. Oke, Mas Teguh, tadi nanti kita akan banyak berbicara di sesi diskusi panel.